Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merenung bahwa huruf-huruf yang turun dari Lauhul Mahfuz bukan sekadar simbol bacaan, melainkan rahasia yang mengikat langit, bumi, dan ruh manusia? Pernahkah engkau bertanya, mengapa Allah menyingkap huruf-huruf misterius di awal surah, seakan memberi isyarat, namun tidak langsung menjelaskannya? Hari ini kita akan menyelami makna huruf-huruf agung itu. Huruf yang menjadi tabir, sekaligus kunci untuk mendekat kepada Sang Pencipta. Sebuah perjalanan batin yang penuh misteri, yang mungkin akan mengguncang cara pandangmu tentang kehidupan, tentang nafas, bahkan tentang dirimu sendiri. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya kepada hatimu. Apakah engkau siap membuka tabir ini bersama-sama? Jika engkau siap, tuliskan di kolom komentar. Saya siap menyingkap rahasia huruf. Dan jangan lupa tekan tombol like serta bagikan video ini agar semakin banyak jiwa yang tersentuh oleh cahayanya. Bab 1. Jejak awal dari rahasia huruf. Pernahkah engkau bertanya dalam hati, mengapa di awal sebagian surah Al-Quran, Allah meletakkan huruf-huruf terpisah yang tidak tersusun menjadi kata? Alif Lam Mim, Ha Mim, Kaf Ha Ya Ain Shad. Huruf-huruf yang seolah tidak memiliki arti, namun dibacakan dengan penuh kewajiban, seakan menyimpan rahasia yang lebih dalam daripada sekadar bacaan. Sebagian ulama menafsirkannya sebagai rahasia antara Allah dengan Rasul-Nya. Sebagian lainnya menganggapnya sebagai kode ilahiyah yang tidak mampu disentuh oleh akal biasa. Tetapi jauh di balik tafsir itu, hati seorang pencari akan merasakan bahwa huruf-huruf ini adalah pancaran cahaya langsung dari Lauhul Mahfuz, catatan agung yang terjaga di sisi Tuhan. Huruf adalah awal dari segalanya. Sebelum ada kata, ada huruf. Sebelum ada suara, ada getaran. Sebelum ada wujud, ada perintah yang terbungkus dalam dua huruf, kun. Dan dari situ, semesta meledak dalam keberadaan. Jika dua huruf saja bisa melahirkan seluruh jagat raya, bagaimana dengan deretan huruf-huruf lain yang Allah turunkan ke dalam kitabnya? Tidak mungkin ia tanpa makna. Huruf-huruf itu adalah kunci, tetapi kunci yang tidak semua orang mampu memegangnya. Hanya jiwa yang siap, hanya hati yang suci, hanya ruh yang sudah ditempa oleh zikir dan kesadaran yang mampu mendengar bisikan di balik bunyi huruf-huruf tersebut. Bayangkan, setiap kali engkau membaca Alif Lam Mim, engkau sebenarnya sedang menyentuh pintu yang langsung terhubung dengan catatan takdir. Getaran suara yang keluar dari mulutmu bukan hanya bacaan, melainkan sebuah resonansi yang mengguncang dimensi rohani. Ia memanggil bagian terdalam dalam dirimu, bagian yang pernah berdiri di hadapan Tuhan ketika bersaksi di alam azali. Bukankah aku ini Tuhanmu? Setiap huruf menjadi alarm bagi ruh yang sedang tertidur. Setiap huruf adalah cahaya yang mencoba menembus gelapnya hati manusia yang sibuk dengan dunia. Mereka yang berjalan di jalan makrifat percaya bahwa huruf-huruf itu adalah simbol kosmik. Alif berdiri tegak sebagai lambang keesaan, Lam melengkung sebagai jembatan yang menghubungkan, dan Mim menutup lingkaran sebagai penyempurna. Namun tafsir itu hanyalah permukaan. Di baliknya ada lapisan demi lapisan rahasia yang tidak tertulis, yang hanya bisa diungkap oleh Allah kepada hamba pilihannya. Maka ketika engkau membaca huruf-huruf itu, jangan buru-buru mencari arti dengan akal semata. Biarkan ia mengetuk batinmu. Biarkan ia membangkitkan rasa penasaran yang tidak pernah selesai. Sebab semakin dalam engkau mencari, semakin engkau sadar bahwa rahasia itu tidak pernah benar-benar bisa diungkap. Inilah jejak awal dari sebuah perjalanan panjang. Huruf-huruf muqatta'ah bukanlah sekadar ornamen dalam mushaf, melainkan tanda jalan, seperti cahaya samar yang menuntun seorang musafir dalam kegelapan malam. Bila engkau berani menapakinya, engkau akan mendapati bahwa setiap huruf adalah pintu. Setiap pintu membawa pada dunia yang lebih luas, dan setiap dunia itu berujung pada satu titik. Dia sang pencipta huruf-huruf, sang penulis takdir, sang pemilik Lauhul Mahfuz. Dan rahasia terbesar baru akan terbuka ketika engkau bukan hanya membaca huruf itu dengan lidah, tetapi dengan hati yang benar-benar hidup. Bab 2. Lauhul Mahfuz dan arsitektur kosmik. Di balik tabir semesta,
Ada sebuah kitab agung yang tidak tersentuh oleh tangan manusia, sebuah catatan suci yang Allah namakan Lauhul Mahfuz. Ia bukan lembaran kertas, bukan pula tinta yang bisa pudar. Ia adalah struktur metafisik, tempat setiap takdir ditulis, dari hembusan angin yang lembut hingga perputaran bintang-bintang raksasa. Dan dari papan terjaga itulah huruf-huruf suci diturunkan, bukan sebagai permainan bahasa, melainkan sebagai percikan rahasia dari samudra, ketetapan yang tidak terukur. Maka ketika kita membaca huruf-huruf muqatta'ah, sebenarnya kita sedang menyentuh serpihan cahaya dari catatan kosmik yang mencatat seluruh garis kehidupan. Bayangkan Lauhul Mahfuz sebagai lautan tanpa tepi, dan huruf-huruf itu sebagai tetesan yang diturunkan ke bumi. Seorang musafir yang meneguk setetes air dari lautan itu mungkin tak pernah tahu betapa luasnya samudera yang tersembunyi. Tetapi setetes kecil itu cukup untuk menghidupkan dahaga jiwa, cukup untuk membangkitkan rasa ingin tahu yang membakar hati, cukup untuk mengguncang logika yang selama ini merasa cukup. Maka, huruf-huruf yang kita dengar bukanlah sesuatu yang kecil. Ia adalah jendela yang terbuka menuju cakrawala yang lebih besar, dan setiap orang yang memandanginya akan merasakan getaran yang berbeda, sesuai kesiapan ruhnya. Huruf-huruf dari Lauhul Mahfuz bukanlah acak. Ia ditata dengan simetri gaib, memiliki resonansi, memiliki frekuensi, memiliki cahaya yang tak kasat mata. Itulah sebabnya ketika dibacakan, ada hati yang luluh tanpa paham artinya. Ada jiwa yang menangis meski tak mengerti bahasanya. Karena sesungguhnya huruf-huruf itu berbicara langsung pada ruh, bukan pada pikiran. Ruh mengenali panggilan itu, sebab ia pernah menyaksikan kalam Allah di alam azali. Dan setiap kali huruf itu terdengar, ruh seolah dipanggil pulang ke rumah asalnya. Bagi para arifin, setiap huruf adalah peta. Qaf bukan sekadar huruf, melainkan simbol dari gunung kosmik yang menjaga rahasia langit. Nun bukan sekadar bunyi, tetapi samudera tinta tempat seluruh ketetapan ditulis. Ha dan Mim bukan sembarang rangkaian, melainkan pintu-pintu yang menuntun jiwa melewati lapisan gaib menuju cahaya makrifat. Maka ketika seseorang membacanya, ia sebenarnya sedang membuka pintu ke dimensi lain, meskipun ia tidak menyadarinya. Dan hanya mereka yang hatinya disinari Allah yang mampu melangkah lebih jauh, menembus rahasia di balik pintu itu. Maka wahai pencari kebenaran, ketahuilah, huruf-huruf dari Lauhul Mahfuz adalah panggilan. Ia bukan sekadar bunyi di lidah, melainkan undangan dari langit. Barang siapa yang hanya membacanya dengan mata, ia hanya akan melihat huruf. Barang siapa membacanya dengan telinga, ia hanya akan mendengar suara. Tetapi barang siapa membacanya dengan hati, ia akan merasakan pintu yang terbuka menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari dunia ini. Dan disitulah awal dari sebuah perjalanan yang tidak lagi berbicara tentang ilmu, melainkan tentang cahaya. Bab 3. Getaran kosmik dari huruf-huruf ilahi. Huruf-huruf yang turun dari Lauhul Mahfuz bukanlah sekadar simbol yang mati. Setiap huruf membawa getaran, membawa frekuensi, membawa resonansi yang menembus ruang dan waktu. Sebagaimana alam semesta bergetar dalam harmoni, demikian pula huruf-huruf suci itu adalah nada ilahiyah yang menjaga keseimbangan kosmik. Ketika engkau melafalkannya, meski hanya sebaris alif lam mim, engkau sebenarnya sedang mengguncang dimensi gaib yang jauh lebih luas daripada yang bisa dijangkau panca indera. Inilah sebabnya orang-orang yang hatinya lembut dapat merasakan getaran itu, meski akalnya belum mampu menafsirkannya. Para ulama sufi menyebut huruf-huruf itu sebagai cahaya yang membungkus suara. Sebab ketika sebuah huruf diucapkan, ia tidak hanya menghasilkan bunyi, tetapi juga pancaran nur yang tak kasat mata. Huruf alif misalnya, berdiri tegak bagaikan tiang kosmik, lambang dari kesatuan mutlak. Huruf lam melengkung, menjadi jembatan yang menghubungkan kesatuan dengan keragaman. Sedangkan mim menutup lingkaran, menjadi simbol penyempurna ciptaan. Inilah getaran ilahi yang tersembunyi di balik bacaan, sebuah musik spiritual yang hanya bisa didengar oleh hati yang terjaga. Namun rahasia ini tidak terbuka bagi setiap orang. Bagi mereka yang hanya memandang huruf sebagai rangkaian alfabet, yang mereka lihat hanyalah garis dan titik. Tetapi bagi mereka yang menapaki jalan makrifat, setiap huruf adalah pintu,
setiap pintu mengandung langit, dan setiap langit membawa pada takhta keagungan Allah. Semakin dalam seseorang menyelami getarannya, semakin ia merasakan bahwa huruf itu bukan berasal dari bumi, melainkan dari ketinggian takdir yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Bayangkan seseorang berzikir dengan penuh kesungguhan, mengulang-ulang huruf-huruf suci dalam hatinya. Getaran itu bukan hanya menggema di dalam dirinya, tetapi juga merambat ke alam semesta. Malaikat mendengarnya, ruh mengenalinya, bahkan bumi pun meresponsnya. Karena huruf-huruf ilahi adalah bahasa universal yang dipahami oleh seluruh ciptaan. Maka, ketika engkau melafalkan huruf-huruf itu, sesungguhnya engkau sedang berbicara dengan seluruh keberadaan, meskipun engkau sendiri tidak menyadarinya. Inilah rahasia mengapa huruf-huruf muqatta'ah begitu misterius. Ia bukanlah teka-teki yang harus dipecahkan dengan logika semata, melainkan getaran kosmik yang harus dirasakan dengan ruh. Semakin engkau membacanya, semakin engkau tenggelam dalam musik gaib yang memanggilmu pulang ke asal. Dan ketika engkau benar-benar mendengarkan dengan hati, engkau akan sadar bahwa huruf-huruf itu adalah bisikan Allah sendiri yang menuntunmu menuju cahaya makrifat. Bab 4. Cahaya rahasia di balik setiap huruf. Setiap huruf yang turun dari Lauhul Mahfuz tidak pernah hampa. Ia membawa cahaya yang tidak bisa ditangkap mata, tidak bisa diukur oleh ilmu pengetahuan, dan tidak bisa dibatasi oleh logika manusia. Cahaya itu hanya bisa dirasakan oleh hati yang hidup, hati yang tidak lagi terikat pada keramaian dunia, hati yang bergetar ketika mendengar ayat-ayat Allah. Itulah sebabnya ada orang yang menangis hanya karena mendengar lantunan huruf-huruf muqatta'ah meskipun ia tidak tahu artinya. Karena sesungguhnya bukan telinga yang mendengar, melainkan ruh yang disentuh oleh cahaya ilahi. Huruf alif misalnya, bukan sekadar garis lurus. Ia adalah lambang dari tegaknya keesaan Allah, cahaya yang memancar tanpa arah, tanpa bentuk, namun menguasai segala arah dan bentuk. Huruf lam adalah cahaya yang menuntun, menghubungkan segala sesuatu kepada asalnya. Huruf mim adalah cahaya yang melingkupi, menyempurnakan ciptaan, menutup lingkaran semesta dalam harmoni. Setiap huruf memiliki dimensi cahaya yang berbeda, namun semuanya kembali kepada satu sumber, Nur Allah, cahaya dari segala cahaya. Tetapi cahaya huruf-huruf ini tidak akan pernah bisa disentuh oleh hati yang tertutup. Jika engkau membaca huruf-huruf itu hanya dengan bibir, yang engkau dapat hanyalah bunyi. Jika engkau membacanya dengan logika semata, yang engkau dapat hanyalah teka-teki. Tetapi jika engkau membacanya dengan batin yang tunduk, dengan ruh yang haus akan kebenaran, maka cahaya itu akan menembus dirimu. Ia akan membakar kegelapan dalam hati, membersihkan kabut yang menutupi jiwa, hingga engkau merasakan keheningan yang dalam, di mana engkau seolah mendengar suara Tuhan memanggilmu melalui huruf-huruf itu. Cahaya di balik huruf juga bukanlah sesuatu yang statis. Ia adalah energi yang terus bergerak, yang mampu mengubah jiwa manusia. Itulah sebabnya, orang yang benar-benar meresapi huruf-huruf ini tidak akan sama lagi setelahnya. Ia akan melihat dunia dengan mata yang baru, ia akan merasakan kehidupan dengan ruh yang segar, ia akan mendengar suara-suara semesta yang sebelumnya tersembunyi. Sebab huruf-huruf itu adalah pintu, dan cahaya di baliknya adalah jalan menuju ma'rifatullah. Maka jangan pernah anggap enteng huruf-huruf muqatta'ah yang sering engkau lewati begitu saja dalam bacaan Al-Quran. Ia bukanlah sekadar hiasan teks, melainkan percikan cahaya dari catatan agung yang terjaga. Ia adalah tanda bahwa di balik mushaf yang engkau genggam, ada rahasia besar yang menunggu untuk disingkap. Dan rahasia itu hanya akan terbuka bagi mereka yang berani menundukkan diri, menyelam lebih dalam, dan membiarkan cahaya huruf-huruf itu menuntun mereka menuju lautan tak terbatas, lautan makrifat. Bab 5. Huruf sebagai bahasa ruh di alam azali. Sebelum engkau lahir ke dunia, sebelum jasadmu ditiupkan ruh, ada sebuah momen agung yang telah dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Momen ketika seluruh ruh manusia dikumpulkan di hadapan Allah. Pada saat itu Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dan seluruh ruh menjawab, "Bala syahidna." Betul, kami bersaksi. Kesaksian itu bukan sekadar jawaban lisan, melainkan bahasa ruh yang tersusun dari cahaya.
Dan bahasa itu adalah bahasa huruf. Bahasa ilahiyah yang tidak pernah hilang meski engkau kini terikat oleh tubuh dan dunia. Huruf-huruf suci yang turun ke bumi sebenarnya adalah panggilan untuk mengingat kembali perjanjian itu. Setiap kali engkau membaca huruf muqatta'ah, ruhmu bergetar karena ia mengenali suara yang pernah didengarnya di alam azali. Huruf-huruf itu adalah gema dari kesaksian, purba, gema dari janji yang tidak boleh dilupakan. Itulah mengapa meski manusia sering lalai, hatinya bisa tiba-tiba tersentuh hanya karena mendengar satu ayat. Ruhnya mengenali sesuatu yang akalnya tidak mampu menjelaskan. Bayangkan betapa dalam hubungan antara huruf dan ruh ini. Huruf bukan hanya sarana untuk menyusun kata, melainkan jembatan yang menghubungkan dirimu dengan asal muasal ruhmu. Ia adalah pengingat bahwa engkau pernah berada di hadapan Allah, engkau pernah bersaksi dengan penuh kesadaran, engkau pernah merasakan kehadirannya secara langsung. Dan kini, huruf-huruf itu hadir di hadapanmu bukan untuk sekadar dibaca, tetapi untuk membangkitkan kembali memori spiritual yang tertidur di dalam jiwa. Para arifin menyebut huruf-huruf itu sebagai bahasa rahasia antara ruh dan Tuhan. Bahasa yang tidak bisa dipahami oleh akal manusia, tetapi dipahami oleh bagian terdalam dari keberadaanmu. Karena itu, huruf muqatta'ah tidak pernah diberi arti yang pasti oleh ulama. Ia dibiarkan misterius agar manusia tidak berhenti pada makna lahir, melainkan terdorong untuk mencari makna batin. Dan semakin engkau mencari, semakin engkau sadar bahwa huruf-huruf itu bukan sekadar bunyi, melainkan panggilan pulang dari Tuhan kepada ruh yang pernah bersaksi di hadapannya. Maka ketika engkau mendengar alif lam mim, janganlah engkau bertanya, apa artinya? Tetapi tanyakanlah kepada ruhmu, apakah engkau mengenali suara ini? Karena sesungguhnya huruf-huruf itu adalah alarm yang membangunkan ruh yang sedang tertidur di dalam jasad. Ia memanggilmu kembali kepada janji yang pernah engkau ucapkan. Janji yang tidak boleh diingkari. Bahwa tiada Tuhan selain Dia. Dan barang siapa yang mampu mendengar bahasa ruh ini, ia akan melangkah lebih dekat menuju cahaya ma'rifatullah. Bab 6. Huruf sebagai peta perjalanan ruhani. Huruf-huruf yang diturunkan dari Lauhul Mahfuz bukan sekadar bacaan yang sunyi, melainkan sebuah peta yang disembunyikan dalam kitab suci. Peta itu tidak menunjuk arah geografis, melainkan arah ruhani. Ia tidak membawa kita pada kota atau negeri, melainkan pada lapisan-lapisan jiwa yang harus ditempuh sebelum sampai kepada Allah. Setiap huruf adalah tanda jalan, setiap tanda adalah penunjuk arah, dan setiap arah mengantarkan kepada rahasia yang lebih dalam. Hanya mereka yang berjalan dengan hati yang terbuka yang mampu membaca peta itu, sementara mereka yang terikat oleh dunia hanya melihat huruf sebagai aksara biasa. Bayangkan huruf alif sebagai permulaan, sebuah garis lurus yang menuntun ke atas, mengajarkan manusia untuk kembali berdiri tegak menuju Tuhan. Kemudian huruf lam sebagai perjalanan yang berliku, sebuah lengkungan yang mengingatkan bahwa jalan menuju Allah tidak selalu lurus, tetapi penuh liku, penuh ujian, penuh rahasia. Dan mim adalah lingkaran yang menutup, melambangkan akhir perjalanan yang kembali menyatu dengan asal muasal. Inilah peta rohani yang terhampar dalam huruf-huruf itu, namun tidak semua orang mampu membacanya. Setiap huruf yang engkau lafalkan sejatinya membuka gerbang dalam dirimu. Ada huruf yang membuka pintu hati, ada huruf yang mengetuk pintu akal, ada huruf yang langsung menggetarkan ruh. Para sufi percaya, dengan menghayati huruf-huruf itu dalam zikir dan tafakur, seorang hamba sedang menapaki peta yang membimbingnya melewati lapisan-lapisan batin. Dari gelap menuju cahaya, dari keraguan menuju keyakinan, dari perpisahan menuju penyatuan. Huruf-huruf itu tidak pernah salah arah, karena ia bersumber dari catatan agung yang terjaga di sisi Allah. Namun peta ini tidak bisa dibaca oleh sembarang orang. Ia bukan untuk mereka yang hanya mencari ilmu sebagai kebanggaan atau sekadar mengoleksi makna dalam buku. Ia hanya terbuka bagi mereka yang bersedia meleburkan ego, membersihkan hati, dan menundukkan diri di hadapan Allah. Sebab peta ini bukan digambar dengan tinta, melainkan dengan cahaya. Dan cahaya itu hanya tampak bagi mata batin yang telah disucikan. Maka orang yang menolak cahaya akan tersesat meski huruf-huruf itu
terus dibacanya siang dan malam. Maka ketahuilah, huruf-huruf suci itu adalah peta yang membimbingmu pulang. Engkau bisa mengabaikannya dan terus berjalan tanpa arah di padang pasir dunia. Atau engkau bisa merenunginya, mengikutinya, dan membiarkannya menuntunmu menuju mata air makrifat. Dan siapapun yang berani mengikuti peta itu, ia akan menyadari bahwa huruf-huruf bukan sekadar suara, melainkan petunjuk jalan menuju keabadian. Bab 7. Huruf sebagai energi yang menggerakkan semesta. Sejak awal penciptaan, firman Allah hanyalah satu. Kun, jadilah. Dua huruf sederhana, Kaf dan Nun, yang meledak menjadi seluruh realitas yang kita lihat dan yang tidak kita lihat. Dari getaran itu, lahirlah ruang, waktu, cahaya, dan segala aturan yang menjaga keseimbangan kosmos. Maka, tidakkah engkau berpikir, jika dua huruf saja mampu melahirkan semesta raya, bagaimana dengan rangkaian huruf lain yang diturunkan dari Lauhul Mahfuz? Setiap huruf adalah energi, dan energi itu mengalir ke dalam ciptaan, menata, menjaga, dan menghidupkan segala sesuatu sesuai ketetapannya. Huruf-huruf muqatta'ah adalah percikan dari energi agung itu. Hamim, Yasin, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Semuanya bukan bunyi kosong, melainkan denyut ilahi yang menggetarkan lapisan terdalam dari keberadaan. Ketika engkau melafalkannya, sesungguhnya engkau sedang beresonansi dengan hukum kosmik yang sama yang menggerakkan bintang-bintang dan menata galaksi. Itulah sebabnya, manusia yang tekun melafalkannya akan merasakan keheningan batin yang aneh, seolah dirinya menjadi bagian dari harmoni besar semesta. Bayangkan langit yang luas, penuh bintang, planet, dan galaksi. Semuanya bergerak dengan ritme yang sempurna. Tidak ada satu pun yang meleset dari jalurnya. Itulah simfoni kosmik, dan huruf-huruf ilahi adalah nadanya. Engkau mungkin tidak mendengar musik itu dengan telinga, tetapi ruhmu mendengarnya dengan jelas. Sebab ruh diciptakan dari cahaya yang mengenal bahasa huruf. Maka ketika engkau membaca huruf suci, engkau sedang menyambungkan dirimu dengan simfoni semesta yang tidak pernah berhenti sejak kalimat kun fayakun diucapkan. Para arifin berkata, setiap huruf adalah denyut dari jantung semesta. Huruf bukan hanya tanda, tetapi pusat energi yang menyalurkan kehidupan. Dari huruflah lahir doa, dari huruflah lahir perintah, dari huruflah lahir cinta dan cahaya. Tidak ada kata tanpa huruf, tidak ada doa tanpa kata, dan tidak ada pergerakan tanpa doa. Maka huruf-huruf yang turun dari Lauhul Mahfuz adalah jantung yang memompa energi ke seluruh keberadaan. Tanpanya semesta hanyalah ruang kosong tanpa arah. Maka jangan pernah anggap enteng huruf-huruf ilahi itu. Jika engkau membacanya dengan lalai, ia hanyalah bunyi di udara. Tetapi jika engkau membacanya dengan kesadaran, engkau akan merasakan energi yang mengalir dalam dirimu, sama seperti energi yang menggerakkan bintang di langit dan air yang mengalir di bumi. Huruf-huruf itu adalah denyut ilahi, dan ketika engkau selaras dengannya, engkau akan berjalan seirama dengan semesta menuju tujuan akhir. Allah, sang pemilik segala energi. Bab 8. Huruf sebagai simbol tabir antara Tuhan dan hamba. Huruf-huruf yang turun dari Lauhul Mahfuz sesungguhnya adalah tabir. Tabir yang menyingkap sekaligus menutup. Menyingkap bagi hati yang dipilih untuk merasakan, namun menutup bagi akal yang hanya ingin meneliti tanpa menyucikan diri. Inilah rahasia mengapa huruf-huruf muqatta'ah berdiri sendiri di awal surah, tanpa penjelasan langsung. Ia seperti pintu yang terbuka, namun di baliknya ada tirai cahaya yang hanya dapat ditembus oleh pandangan ruh. Siapa yang berhenti pada bunyi akan terjebak di luar, tetapi siapa yang masuk dengan hati yang bersih akan menemukan rahasia yang melampaui kata. Huruf bukanlah makna final. Ia adalah penanda jalan, arah menuju sesuatu yang lebih tinggi. Seperti kabut tipis yang menutupi matahari pagi, huruf menyembunyikan keindahan penuh agar tidak membutakan. Allah yang Maha Pengasih tidak menyingkap semuanya sekaligus, karena manusia akan hancur oleh kedahsyatannya. Maka huruf menjadi jembatan, tabir yang lembut yang mengizinkan manusia mendekat setahap demi setahap.
Setiap kali engkau melafalkan huruf-huruf itu, sejatinya engkau mengetuk tabir cahaya, berharap Allah membuka sedikit demi sedikit. Tidakkah engkau merasakan saat membaca Alif Lam Mim, ada sesuatu yang hadir namun tidak terjelaskan? Seperti ada energi yang melintas, menyentuh jiwa, lalu pergi meninggalkan jejak keheningan. Itu bukan khayalan, melainkan efek dari tabir yang disentuh oleh getaran ruhmu. Para arifin mengibaratkan huruf-huruf ini seperti cermin. Engkau melihat pantulannya, namun hakikat wajah di balik cermin tetap tersembunyi. Cermin itu memantulkan cahayanya, tetapi tidak pernah menyingkap keseluruhan wujudnya. Huruf juga menjadi ujian. Allah menaruh rahasia di dalamnya untuk menguji siapa yang benar-benar mencarinya dengan hati yang tulus, dan siapa yang hanya ingin menundukkan huruf pada logika. Bagi yang terjebak pada akal semata, huruf-huruf itu akan tetap misteri kosong. Namun bagi mereka yang rela menanggalkan kesombongan pengetahuan, huruf menjadi pintu rahmat. Tabir itu bukan sekadar penghalang, melainkan perlindungan, sebab tidak setiap mata mampu menatap cahaya dan tidak setiap hati mampu menanggung rahasia. Pada akhirnya, huruf-huruf itu mengajarkan satu hal, bahwa antara hamba dan Tuhan selalu ada tabir. Tabir itu bukan untuk menjauhkan, melainkan untuk menjaga. Tabir itu bukan untuk menutup, melainkan untuk mengarahkan. Dan semakin engkau mendekat, tabir itu semakin tipis, hingga engkau menyadari bahwa huruf-huruf hanyalah tanda menuju Dia, Sang Pemilik segala rahasia. Maka jangan berhenti pada huruf, jangan berhenti pada tabir. Teruslah mencari Dia yang bersembunyi di baliknya. Bab 9. Huruf sebagai rahasia ruh dan nafas manusia. Sesungguhnya manusia tidak pernah lepas dari huruf. Sejak ia lahir, tangis pertamanya adalah getaran, sebuah suara yang pada hakikatnya adalah huruf pertama yang keluar dari nafas kehidupan. Nafas itu sendiri adalah untaian huruf-huruf yang tak terlihat, mengalir naik turun dalam dada, mengisi dan mengosongkan, bagaikan zikrullah yang tidak pernah berhenti. Ruh manusia, ibarat lembaran rahasia, ditulis dengan huruf-huruf ilahi yang tidak tampak di mata, tetapi selalu berdenyut di dalam setiap hembusan hidup. Ketahuilah, nafasmu bukan sekadar oksigen yang masuk dan keluar. Ia adalah tasbih yang tak terdengar, kalimat suci yang tidak terucap dengan lisan, tetapi mengalir terus di antara dada dan hati. Setiap tarikan nafas membawa alif, sebuah garis lurus menuju Allah, dan setiap hembusan membawa ha, nafas kehidupan yang kembali kepadanya. Maka seluruh hidupmu sesungguhnya adalah kitab, dan huruf-hurufnya tertulis dalam gerak nafasmu, hingga kelak engkau kembali, dan kitab itu dibacakan di hadapan Allah. Ada rahasia besar dalam hubungan antara huruf dan ruh. Para arifin mengatakan bahwa setiap huruf memiliki bayangan dalam jiwa manusia. Huruf-huruf Al-Quran adalah cermin dari huruf-huruf yang ada dalam dirimu. Itulah mengapa ketika seseorang membaca huruf dengan penuh kesadaran, ruhnya bergetar seolah ia sedang mendengar kembali bahasa asal dari mana ia diciptakan. Nafas dan huruf adalah dua saudara. Satu menghidupkan tubuh, yang lain menghidupkan jiwa, dan keduanya berpadu dalam zikir, menyatu dalam cahaya. Bayangkan jika engkau duduk dalam keheningan, lalu menarik nafas perlahan, dan menyadari bahwa setiap tarikan itu adalah huruf, setiap hembusan adalah ayat, dan seluruh hidupmu adalah kitab. Tidakkah engkau akan gemetar menyadari bahwa engkau bukan hanya pembaca Al-Quran, melainkan juga bagian dari ayat itu sendiri? Tubuhmu adalah lembaran, ruhmu adalah tinta, dan nafasmu adalah huruf yang terus menulis di Lauhul Mahfuz perjalanan hidupmu. Engkau bukan sekadar hamba yang membaca, engkau juga ayat yang sedang dibaca. Dan pada akhirnya ketika nafas terhenti, huruf terakhir dalam hidupmu ditulis. Saat itulah kitab dirimu ditutup, dan engkau berdiri di hadapan Allah dengan huruf-huruf yang engkau ukir dalam setiap helaan hidupmu. Maka berhati-hatilah dengan setiap nafas, karena setiap nafas adalah huruf, setiap huruf adalah kalimat, dan setiap kalimat adalah saksi tentang siapa dirimu di hadapan Tuhan. Bab 10. Huruf sebagai kunci kembali kepada Allah. Sejatinya seluruh perjalanan manusia hanyalah perjalanan huruf menuju asalnya. Kita lahir dari huruf kun,
kita hidup dalam alunan huruf-huruf yang terus mengiringi nafas, dan kita kembali membawa huruf terakhir yang menutup kitab diri. Lauhul Mahfuz adalah lautan huruf yang tak terhingga, tempat seluruh takdir ditulis dengan pena cahaya. Dan manusia hanyalah sebaris kalimat kecil dalam kitab agung itu. Namun kalimat kecil ini, bila dibaca dengan benar, dapat membuka tabir menuju sang penulis. Huruf-huruf yang diturunkan bukan hanya untuk dibaca dengan mata dan lisan, melainkan untuk diresapi dengan ruh. Ia adalah kunci yang mengingatkan manusia bahwa dirinya diciptakan bukan sekadar untuk berjalan di bumi, tetapi untuk menemukan jalan pulang ke hadirat Allah. Alif mengingatkan tentang keesaannya, Lam meneguhkan hubungan hamba dengan Tuhan, Mim melambangkan misteri yang hanya dapat diungkap dengan cinta dan penyerahan. Setiap huruf adalah anak tangga, dan siapa yang tekun menapakinya akan semakin dekat ke puncak. Namun kunci ini hanya terbuka bagi hati yang bersih. Bagi yang lalai, huruf-huruf itu hanyalah simbol tanpa makna. Tetapi bagi yang mencari, ia menjadi pintu menuju kedalaman yang tak ada ujungnya. Inilah sebabnya mengapa banyak manusia membaca, tetapi hanya sedikit yang mengerti. Karena huruf bukan sekadar ilmu, ia adalah jalan. Jalan yang harus dilalui dengan kerendahan hati, kesabaran, dan keberanian untuk menanggalkan segala ego di hadapan Allah. Hanya dengan itu, huruf-huruf akan bersinar, menunjukkan jalan kembali. Bayangkan dirimu sebagai musafir yang tersesat dalam kegelapan, lalu menemukan potongan huruf bercahaya di jalan. Satu demi satu engkau kumpulkan, hingga akhirnya terbentuklah sebuah kalimat agung yang menunjukkan arah pulang. Itulah fungsi huruf ilahi. Ia membimbing, menuntun, dan mengantarkan. Dan ketika engkau tiba di hadapan Allah, engkau akan menyadari bahwa semua huruf hanyalah tanda, sedangkan makna sejatinya hanyalah Dia. Huruf-huruf itu gugur, yang tersisa hanyalah Allah. Tempat segala huruf kembali. Maka jangan berhenti pada huruf, jangan berhenti pada tanda. Gunakanlah huruf sebagai kunci, bukan tujuan. Bacalah, resapilah, lalu temukan makna yang tersembunyi di baliknya. Karena pada akhirnya, huruf yang engkau cari bukanlah huruf di luar dirimu, melainkan huruf yang ditulis Allah di dalam hatimu sejak awal penciptaan. Itulah kunci sejati, itulah jalan kembali. Dan siapa yang menemukannya, ia akan pulang dengan tenang karena telah kembali ke asal segala huruf kepada Allah, Sang Pemilik kalimat abadi. Saudaraku, huruf-huruf yang turun dari Lauhul Mahfuz hanyalah tanda yang mengarahkan kita untuk kembali kepada Sang Pemilik segala makna. Jangan berhenti pada bunyinya, tapi resapilah cahayanya. Karena di balik setiap huruf ada rahasia Allah yang menunggu untuk engkau temukan. Mari kita akhiri dengan doa singkat. Ya Allah, bukakan hati kami untuk memahami cahaya-Mu. Kuatkan langkah kami di jalan-Mu. Dan jadikan setiap nafas kami sebagai zikir yang mendekatkan diri kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.